asli gelap, cuman berdua. Jalanan saya kali ini membawa saya ke salah satu kota di daerah Jawa Tengah, biasa disebut dengan kota Kretek, yaitu kota Kudus tepatnya. Menghampiri seorang kawan, saya memutuskan untuk melihat keindahan wisata yang biasa disebut dengan Raja Ampat Van Java, Pegunungan Muria. Yuk, udah sampai di tempat parkir dari base camp Gunung Natas Angin. Natas Angin ya, benar ya. Akhirnya kita ke Natas Angin. Setelah tadi ganti tujuan beberapa kali, kita sampai di sini. Sebenarnya memang tadi terkesan agak buru-buru ya untuk persiapannya, karena tadi pulang kerja terus nyuci baju dulu, terus ini Mas Huri juga harus nyuci baju. Oh iya, ini saya berdua sama Mas Huri. Di Mas Huri itu lokal heroesnya di sini, jadi masyarakat sekitar sini. Nah, kenapa bisa sampai kenal ke Mas Huri? Asli orangnya baik banget. Nggih, matur suwun Bu. Nggih. Kalau jiwe nek sama jago. Nggih, matur suwun. Jadi ceritanya kemarin setelah sampai di Pati, tugas kerja, ngurusin tugas kerjaan lah, sampai di Pati, perkiraannya sampai 3 bulan. Jadi otomatis harus nyari tempat tinggal di sini, dan waktu nyari tempat tinggal di sini tuh di grup kebetulan ketemu sama temen. Terus dari temen itu disamperin, dianterin ke tempatnya Mas Huri. Mas Huri itu masyarakat sekitar, terus punya beberapa kenalan orang yang punya kos. Akhirnya dapat kos, terus ngobrol-ngobrol, ternyata suka naik gunung, ya udah akhirnya berangkat. Ini di Pegunungan Muria. Puncak Pegunungan Muria itu ada banyak macam-macam. Ada Argo Piloso, ada Puncak Songolikur, yang paling tinggi Puncak Songolikur. Terus ada apa Mas puncaknya? Songolikur, Natas Angin, terus Jumbangan, Watu Payon. Pokoknya banyak pegunungan. Nah, ini kita ke Natas Angin. Ya, terkesan buru-buru emang. Tadi pulang kerja jam berapa? Dari kos tadi berangkat jam 5. Sampai tempatnya Mas Huri setengah 6. Sampai sini setengah 8. Jadi 2 jam sampai di base camp. Estimasi perjalanan dari parkir ke puncak ke campnya berapa jam, Mas? 3 jam, 3 sampai 4 jam. Itu kalau santai atau buru-buru? Kalau santai 3 sampai 4 jam. Berarti kalau nanti lebih dari itu kebangetan santainya. Beberapa peralatan memang sempat lupa, jadi kami tadi sempat istirahat di Alfamart nyari perlengkapan. Ini juga masih ada yang belum lengkap. Sangat penting sekali untuk mempersiapkan peralatan sih. Mungkin di Pegunungan Muria ini puncaknya nggak terlalu tinggi, tapi bukan masalah tinggi atau pendeknya sebuah gunung, tapi tetap saja namanya di gunung itu bahaya tetap ada, walaupun bisa diminimalisir dengan perlengkapan yang tersedia. Jadi kita nggak boleh menggampangkan apa yang harus kita bawa. Barusan sempat dengar beberapa obrolan dari teman-teman pendaki di sini yang ada yang nggak bawa apa-apa, cuman bawa orang, ada yang sampai bawa pakaian banyak banget. Satunya kurang persiapan, satunya terlalu berlebihan, itu juga nggak boleh sih. Yang penting kita tahu di gunung itu tuh kita mau ngapain, butuhnya apa aja.
kemudian perkiraan kejadian terburuk tuh di gunung tuh bakal apa, dan kita tahu persiapannya tuh harus seperti apa. Berlebihan juga nggak baik sih, karena itu akan mempersulit diri sendiri dari bawa beban yang berat, dari terlalu banyak barang yang terbawa, macam-macam lah. Kurang juga nggak baik. Yang penting sesuaikan sama kebutuhan aja. Oke, ini kita istirahat bentar, nanti langsung lanjut lagi. Ciao. Asli gelap. Cuman berdua. Nasib. Baru jalan setengah jam. Hujannya udah tadi kehujanan di jalan, baru aja jalan setengah jam, benar-benar setengah jam. Tadi jalan setengah 9, ini baru jam 9 udah hujan. Terus buru-buru bikin tenda, ya hujan-hujanan bocor semua. Ini yang udah persiapan aja kayak gini, hujan-hujanan semua. Tadi bawa jas hujan, cuman ketinggalan di motor, goblok emang. Ya udah, ini berteduh dulu, nunggu hujannya agak reda. Nanti kita lihat apakah tambah reda atau justru sebaliknya. Kalau masih tetap hujan, ya mungkin kita tektokan aja besok ya mas ya. Iya. Tektokan aja, turun sore. Kalau ini nanti malam masih ada kemungkinan buat naik, ya kita lanjutin naik. Tapi nggak usah dipaksain juga sih, karena emang kondisi badan masih agak capek pulang kerja. Ya udah, istirahat. Mungkin nanti kalau bisa masak ya masak, bikin kopi, sama makan goreng nugget atau bikin domi telur. Terus istirahat, besok pagi tektok. Ya udah, mau gimana lagi. Ingat, bukan puncak tujuannya, yang penting pulang dengan selamat. Oke? Yo. Ini sih masih ono bonus sih. Tekan dulu ini terus. Baru setengah jam jalan lagi. Ngatur napas dulu. Tadi sih rencana dari tenda pas kehujanan istirahat setengah jam. Kirain di dalam hujan, di dalam tenda basah-basahan nggak bisa tidur. Bangun-bangun jam 11 malam. Tadi start trekking setengah 11, setengah 12. Hampir setengah 12 lah. Ini baru jalan 20 menitan. Lanjut trekking lagi. Aduh, gelap. Nggak bakal kekejar 3 jam. Orang tidurnya 2 jam. Baru ngelewatin pos 1. Mungkin sekitar 2 jam lagi. 2 jam 3 jam lagi lah. Yuh. Menitan mungkin. Jam 1 baru sampai mata air. Ini berarti pos piro mas? Pos Neng kene iki tulisannya ya. kalau tulisannya ya. Iki ra melu pos nang kene mas. Oh, Sendang Suci. Ini udah lewat target ya. Targetnya 3 jam. Tadi kepotong istirahat, trekking 3 jam baru sampai mata air. Kira-kira berapa jam nih mas? Sak jam? Ya ora ono mas, Ora ono. jam ora ono. Setengah jam kurang lah. Normalnya setengah jam kurang. Oh, nek normal 15 menit. Oh, normalnya 15 menit. Normalnya 15 menit, nggak tahu nanti Santai. kalau santai atau paling ya setengah jam. setengah jam. Soalnya ini juga hujan yo, jadi jalurnya agak licin, harus hati-hati. Asli capek.
Nggak ada bonusnya loh. Oh, ini nanjak terus. Nanjak terus. Nek puncak 29 kuwi banyak bonusnya, banyak datarnya. Oh, malah banyak data rip. Heeh. Padahal banyak paling datarnya. paling tinggi ya. Nek paling tinggi tuh kayak sini kok, Mas. Oh, sini. Heeh. Enggak 29 itu. Nggak, nek sini tuh dulu tulisannya sih 1700. Nek 29. Di bawah itu cuma 1600 berapa. Ya Oh. kayak Tapi kayaknya lebih terkenal 29 ya? cuman jadi reget banget ya, Mas. Oh. Mungkin sama likur reget banget. Sampai oke banget. Sampah. Terlalu rame ya. Ini nanti bisa masak di mana, Mas? Sampai puncak ini. Di puncak bisa masak, di Abioso juga bisa masak. Di Abioso banyak warung nanti. Oh, biasa itu bukan puncaknya. Bukan, itu kayak petilasan ini. Oh. Jadi ada bangunannya kayak gubuk gitu. Tapi dari bata. Bisa tidur di situ juga, nggak perlu diriin tenda. Alhamdulillah, tendanya basah, Mas. Di tendanya udah basah. Jadi nek kesini ku aslinya nggak perlu bawa tenda, tapi nek pengen ngecamp di tenda ya. Oh. Nek di puncaknya boleh kan dirin tenda? Oh boleh. Boleh ya. Tapi ya musuh angin. Makanya mungkin namanya atas angin ya. Oh. Anginnya Sebelah kencang. kono kan atas ini natai mungkin ya. Oh. Mungkin wih, basun. Iku pralon, Mas. Mata airnya. Oh, gak itu nyiduk kene. Oh, kotor ya. Oh di anu terasa. Tambahan udan. Tapi ngerasa kuning Mas. Bening ya. Ayo. Akhirnya jam 2 kurang seperempat sampai ke mana ini? Padepokan biasa. Hah? Padepokan biasa. Ke Padepokan Agyoso. Ini berarti kayak shelter gitu ya. Setelah ngelewatin pos 4 pos, terus pos terakhir tadi ada mata air. Jalan sekitar 20 menit sampai ke ini. Apa Mas ini? Padepokan biasa. Padepokan Agyoso. Gokil jalurnya. Cuman 2 kali belokan kanan kiri. Beda sama gunung yang lain. Literally cuman kanan kiri doang sampai ke sini. Terus balik jalurnya apa? Lewat jalur bebek apa jalur naga? Langsung enggak? Lurus wae, Mas. Lewat samping. Nah, kayak gitu. Biasa aja. Sesok. Landai apa terjal? Landai. Tetap naik kan. Tetap naik ya, Pak ya? Tetap naik. Iya sih. Tapi naik wis kan kene ora pati naik. Cuma medane ya udah sedadi nek iso padepokan. Oh, nganu. Kayak jalur naga iku. Nah, jalur naga iya, jalur bebek lah iya. Enak padang. Balik. Ini istirahat sebentar sampai sini. Besok jam 6. Jam 6 subuh paling jam 5-an, Pak. Jam 5-an. Jam 5-an. Kalau nggak kesiangan. Kalau kesiangan ya nggak tahu ya berangkat sampai jam berapa. Cuman di sini nggak bisa lihat sunrise ya Mas ya? Bisa. Nggak bisa nggak Pak? Karena bentuknya pegunungan tuh jadi pas sunrise-nya tuh ketutup sama punggung gunung yang lain. Pas matahari udah di atas baru kelihatan matahari nih. Udah siangan jadi nggak bisa ngelihat sunrise. Ya lihat besok aja jadinya kayak gimana. Yuk. Mulai trekking lagi jam 6:30 dari perkiraan awal jam 5. Biasalah
di gunung, dingin, males bangun pagi. Toh lagian tadi kabut semua, jadi ya sama aja di atas. Yang penting sampai puncak. Ini juga untuk nyari sunrise juga agak susah. Mending nggak usah dipaksain, yang penting sampai atas. Nanti sampai atas mau ngapain nggak tahu, mungkin masak-masak. Habis masak-masak pulang. Udah cuman numpang masak doang di sini. Kita baru jalan setengah jam. Tadi juga pas bangun belum ngapa-ngapain, belum sarapan, belum isi perut. Ingat, asupan buat perut itu penting buat puncak, karena tenaga kita pasti akan cepat capek, cepat habis di kondisi dingin, dan posisi kita harus nanjak terus. Walaupun sebentar istirahat itu lebih baik daripada langsung dipaksain sampai atas kecapean. Nah, ini sebelum sampai puncak tadi ternyata tuh lewat pinggiran bukit. Jalannya tuh cuman belok kanan kiri. Terus ini nanti iki jalur apa, Mas? Jalur naga. Ya, jalur naga. Ngopi ya? Iya, makasih. Estimasi sekitar 45 menit kalau nggak molor. Ini udah molor semalam, molor 2 jam karena hujan. Tadi pagi molor 1,5 jam karena males berangkat. Nggak tahu ini istirahat habis berapa jam di sini. Ya memang nggak buru-buru juga sih. Toh puncaknya nggak kemana-mana. Tadi di sana juga di tempat shelter tuh sebenarnya udah kayak bukit. Jadi kita mendaki dua punggungan gunung sampai ke puncak. Ini juga sarapan cuman sama keju, sama teh, sama kopi. Ya. Well, see you. Puncak Bayangan dari shelter sekitar 40 menit. 40-45 menit lah. Tadi istirahat bentar. Ini udah sampai ke Puncak Bayangan. Puncak Bayangan tandanya ada ini. Nah, ini tanda sebentar lagi kita memasuki jalur naga. Jalur naganya itu di belakang. Hampir mirip kayak yang di Cina tuh. Gunung apa namanya buat film Avatar. Sama itu berarti terakhir, nanti puncaknya di sana. Gokil, keren sumpah, keren habis. Nggak nyesel, sumpah nggak nyesel sampai sini. Hampir mirip tembok Cina juga. Keren. Nah, Gunung Muria itu kan pegunungan sebenarnya. Puncaknya tuh macam-macam. Ini puncak Natas Angin. Terus ini
Nih, nah ini puncak Songolikur. Terus ini ketutup kabut. Pokoknya ini semua deretan pegunungan. Hampir melingkar. Bisa dikatakan mirip apa Mas jenenge Mas? Ngendi? Kene iki lho gunung-gunung iki lho. Pegunungan Muria. Lah iya kaya apa? Sing nggon Papua iki lho. Oh, Ya pokoknya kayak gitulah. Hah? Raja Ampat. Kayak Raja Ampat bener, kayak Raja Ampat. Cuman ini di darat. Keren. Sumpah keren. Yuk. Nanti kita langsung naik ke atas. Dadah. Untuk kalahkan rasa takut, Yo jalur naga. Tuh, kameranya getar. Oke, hati-hati. Engko wae nang dalan. Yo, nek ana Oke. Jadi ini tadi udah sampai ke puncak Gunung Natas Angin. Total perjalanannya kalau dari shelter tadi sekitar ya 1 jam 10 menit lah. Jalan lumayan agak cepat, cuman jalurnya asli gokil. Kalau dari awal perjalanan total berarti sekitar 4-5 jam sampai puncak. Memang agak lambat sih. Cuman jalurnya tuh kalau di awal itu jalur cor beton kayak gitu. Jadi naik langsung, bukan tangga ya, jadi miring. Terus habis itu waktu masuk ke jalur tanah itu posisi jalurnya tuh langsung nanjak terus berkelok langsung. Jadi kayak tangga, cuman tanpa trap tangga lah, miring. Itu cuman ke kanan ke kiri udah cuman gitu doang. Cuman berasa kayak dejavu dari jalan satu ke atasnya tuh kayak dejavu, pernah ngalamin hal itu. Dia itu apa itu? Barusan kayak ada orang yang teriak. Kayak dejavu, kayak pernah ngelewatin jalan itu karena kanan kiri kayak gitu doang sampai shelter. Terus dari shelter ke Puncak Bayangan 45 menit, dari Puncak Bayangan terus lewat jalur naga ke puncak sekitar 10 menit lah. 10 menit. Berarti total perjalanan sekitar 3,5 sampai 4 jam. Nah, sini habis makan bikin nugget sama bikin kopi. Ini temennya satunya udah tidur di tenda tuh. Gini, selain pentingnya persiapan, seandainya kita ada satu hal yang kelewat, itu kita sebenarnya bisa cari di alam asal kita tahu ilmunya. Entah itu kurang makanan, kurang minuman, yang penting kita pelajari dulu kita mau kemana, gunung itu karakternya seperti apa. Kayak misalnya kita ke gunung kayak Gunung Natas Angin ini, kita nggak mungkin kekurangan air, banyak sumber air sih. Terus seandainya kita kekurangan air, ini kan vegetasinya termasuk tinggi-tinggi. Nah, kalau di gunung, di vegetasi yang tinggi, kita nyari air gampang. Cari pohon kayak gini yang ada lumutnya. Nah, ini kayak gini. Nah, pohon kayak gini yang ada lumutnya, ini kita ambil aja.
agak susah. Nah, kita ambil lumutnya, ini kita peras, tuh air isinya, tuh keluar airnya, lumayan buat menghilangkan dehidrasi. Kalau untuk makanan ya memang tergantung itu udah masuk ke hutan, ke gunung, atau masih kebun warga. Kalau di hutan kita bisa nyari kayak pakis bisa dimakan, terus palem juga bisa dimakan. Macam-macam. Yang penting selain persiapan yang sudah kita tahu, kemudian bagaimana cara kita menghadapi saat persiapan kita gagal. Mungkin entah itu tendanya rusak, kita harus bikin shelter, makanan habis atau nggak bisa dimakan lagi, kita harus nyari makanan atau air. Kemudian tahu jalurnya kemana, jangan asal buka jalur sendiri. Nah, kalau di sini jadi ketika udah tahu atasnya, semuanya kelihatan, jalurnya kelihatan. Gunung Natas Angin tuh puncaknya ada 2. Jadi kalau satu ada yang lewat jalur naga tadi, satunya lewat jalur apa mas di sini mas? Bebek. Jalur bebek. Puncaknya hampir mirip ketinggiannya sih, cuman yang diakuin yang lewat jalur naga itu. Setelah lewat jalur naga ada satu puncak lagi, puncak biasa. Cuman kalau puncak biasa ya tingginya juga sama, cuman dia beda punggungan gunung. Jadi kita turun naik lagi, kelihatan sih tadi kelihatan, nanti ada fotonya. Cuman kita nggak ke sana karena ya capek, terus malas juga sih. Toh ujungnya cuman bukit doang. Jadi kalau kita ngurut-ngurutin, semua puncak tuh terhubung di Pegunungan Muria ini. Jadi misalnya kita mau naik dari puncak ini turun ke puncak satunya, masih bisa ya mas ya? Ya. Masih bisa, cuman kan kita naik kendaraan, nanti parkirnya ya parkir di mana ya harus turunnya dari situ juga ya. Kalau nggak bawa ya kita bisa napak telas dari satu puncak ke puncak lainnya kayak gitu. Oke, ini sangat recommended banget. Jalurnya seru, pemandangannya bagus, terus cuman satu, fisiknya harus kuat karena waktu jalur naga tuh asli terjal banget. Kita lewat jalur pinggir gunung, jurang, dan itu nanjak. Fisiknya harus benar-benar kuat. Ya karakter jalur naga di semua gunung memang kayak gitu sih. Tapi hasil pemandangannya keren banget. Oke, sampai jumpa di petualangan saya selanjutnya. Arsitektur Adventure. See you.